Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati, NIM 210222179. Adapun maksud saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas MIT AIK 4. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf yang pertama berasal dari kalangan Islam. Ia dilahirkan di Kulfa pada 801 Masehi dan wafat pada 873 Masehi. Selain mengerti bahasa Arab, ia juga pandai berbahasa Yunani. Ia diyakini sebagai tokoh pertama yang meletakkan dasar teori musik, yakni ketika dirinya membicarakan dan membahas tentang konotasi kosmologikal musik. Al-Kindi juga dikenal sebagai tokoh pertama yang memanfaatkan musik sebagai media terapi untuk menghilangkan penyakit. Al-Kindi diyakini memiliki 15 karya yang khusus mengeluas tentang musik. Mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Berbeda dengan pandangan dunia barat dan melandasari pengembangan iptek untuk kepentingan material, Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, iptek juga sebagai pengabdian musik kepada Allah dan mengembangkan amanah dan khalifitullah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Pengertian ilmu agama dan budaya. Ilmu adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan dan penetasan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang terus sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunianya. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta kepribadian kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Hubungan antara ilmu agama dan budaya merupakan hubungan yang kompleks, erat, yang tidak sederhana. Ketiganya merupakan unsur yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya. Pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Islam memandang budaya, tradisi atau adat yang ada di masyarakat sebagai hal memiliki kekuatan hukum seperti dalam salah satu kaidah fiqh yang sering digunakan dalam menjawab sebagai pertanyaan mengenai hukum adat pada masyarakat, yaitu adat itu bisa dijadikan patokan hukum. Integrasi ilmu, pengetahuan sains dan agama Islam mengalah memiliki sudut pandang yang berbeda, namun dalam hal ini keselaraan antara kebudayaan haruslah ditinggalkan. Slogan ini memiliki makna akan kepentingannya suatu ilmu, karena tanpa ilmu kau takkan tahu luasnya dunia, dan karena ilmu kamu tahu yang mana merupakan jalan yang benar dan mana yang jalan yang salah. Memahami akal dan iman sebagai hubungan yang terpisah adalah cara berpikir yang keliru. Orang yang berpikir demikian berarti telah terjebak dengan budaya ilmu barat yang rusak. Hal ini dinyatakan oleh Dr. Abbas Mansur Taman. Justru manusia yang enggak menggunakan akalnya diancam dengan neraka sai nantinya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada surah Al-Mulk ayat 10. Akal dan manusia adalah bukti kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Kebudayaan menjadi sarana untuk menginginkan
keimanan kepada Allah Ta'ala dan bukan sebaliknya, dipakai mengerus keyakinan dan fitrah terhadap kebenaran agama Islam. Ilmu bebas nilai dalam bahasa Inggris sering disebut dengan value free, yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otom. Ilmu secara otom tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Bebas nilai berarti semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus disandarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Ilmu tidak bebas nilai. Ilmu yang tidak bebas nilai memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi ipteks. Ini paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Paradigma Islam ini yang seharusnya diadopsi oleh kaum muslim saat ini, bukan paradigma sekuler seperti yang ada di sekarang. Diakui atau tidak, kini umat Islam telah terjerumus dalam sikap membebak dan merengkor barat dalam segala-galanya, dalam pandangan hidup gaya hidup, termasuk dalam konsep ilmu pengetahuan. Syariat Islam, syariat harus dijadikan standar pemanfaat iptek. Ketentuan hal haram, hukum syariat Islam wajib dijadikan tolok ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariat Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariat Islam. Ayat qauliyah yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis asli yang berisi motivasi dan inspirasi ilmuwan Muslim untuk mencari ayat-ayat fisika pada fenomena alam, sedangkan ayat kauniyah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa dilihat dari fenomena alam untuk mengenal dan mengutamakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menunaikan tugas sebagai khalifah fil ardi. Contohnya dari ayat qauliyah dan kauniyah. Ayat kauniyah tentang pencipta bumi dan langit terkandung dalam Al-Quran surat Al-Hadi ayat 4 yang terjemah di alam yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bermasyab di atas area. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Ayat kauniyah dari penciptanya langit dan bumi adalah sebagai berikut. Pencipta bumi didasari oleh teori bernama Big Bang. Teori tersebut didukung oleh penemuan Edwin Fleetwood Hopkins, seorang astronom asal Amerika Serikat, saat mengamati bintang-bintang di angkasa lewat teleskop. Hasilnya adalah terdapat cahaya yang dipancarkan oleh bintang-bintang yang bersegar ke ujung merah. Bentuk introksitas antara ayat kauniyah dengan ayat qauliyah didasari pada firman Allah yang artinya, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang pencipta langit dan bumi. Ya Tuhan kami,
Tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Surat Al-Imran ayat 191. Tujuan penciptaan manusia. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan diantara adalah untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Khalifah Allah fil arda telah dijelaskan dalam Al-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, Dia menciptakan manusia dan jin semata-mata agar mereka beribadah kepadanya. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk sekedar tidur, bekerja, makan maupun minum, melainkan untuk melengkapi bumi ini dan beribadah kepadanya. Potensi dasar yang dimiliki manusia. Potensi itu meliputi potensi jasmani, fisik, rohani, spiritual, dan akal Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.